Okay, ready? Ready? 3, 2, 1, go and action! Welcome back kamu semua. Amalongo Nemo Witimi, selamat datang kembali di kita punya acara podcast Karaka. Kakak cerita kak. ngeblank. Hampir salah lagi kamu. Padahal Karaka. Kakak cerita kak. Oke, nice. Kemarin kita sudah bahas tentang secara umum tentang dia punya alur registrasi pangan olahan di Badan POM. Iya betul. Nah, Kak. episode kali ini sedikit berbeda. Kamu lihat di depan ini ada laptop karena kita mau langsung praktek. After yang kemarin gambaran umum tentang alur proses pendaftaran registrasi, sekarang kita mau lanjut ke bagaimana caranya kita mendapatkan sertifikat CPPOB. Betul Kak Maya. Langsung dengan kita pun narasumber yang selalu, Aisyah. Halo, berjumpa lagi dengan saya Aisyah dari Insert Kak. Tidak boleh iklan. Oh, Tidak boleh bukan iklan loh, bukan iklan itu Insert. Kalau kami Insert itu iya. panjangannya Apa? Main menekete. Yang penting bukan insert yang di TV Kak. Oke. Jadi kepanjangannya itu Inspeksi? dan sertifikasi, disingkat insert. Oh, cool. Berarti kan juga sebenarnya harus ada acara sendiri terkait insert. Oh, enggak Next. usah. Oh, Ikut tidak sama usah. Anda saja. Itu yang andalan. Karena kita adalah Sachu. Enggak boleh. Oh, mohon maaf. Salah. Salah. Oke, Aina. Iya, Hari ini Kak kita Maya. mau bahas tentang CPPOB. Kan itu dia punya alur ada beberapa. Mulai dari pendaftaran, pengajuan, evaluasi, dan Iya. lain sebagainya. Semua akan kita bahas sekarang atau bagaimana? Sepertinya itu untuk pendaftaran saja. Oke. Ya, karena evaluasi itu kan bagiannya dari kita Badan POM. Kalau pelaku usaha kan cuma sampai ke pendaftaran. Oh, Jadi oke. kan ini untuk pelaku usaha kan Kak. Jadi dibuatkan untuk bagaimana cara pendaftarannya. Oke, berarti kita daftar sampai kita upload segala dokumen. Nanti evaluasi kita tidak sampai di situ karena itu internalnya para evaluator. iya, evaluator. Gitu. Oke, langsung saja karena sudah ada laptop, kita akan langsung kasih tunjuk dia punya step by step. Langsung by step. Ibu Aisyah, kita mulai dari mana? Jadi ceritanya, disclaimer dulu sebelum kita lanjut. Disclaimer. Ceritanya di sini saya yang pelaku usahanya dan saya punya produk kopi yang saya mau daftar di Badan POM. Iya. Oke, sampai di situ dulu. Baru nanti Ibu Aisyah ini sebagai pendamping. Boleh lah. Untuk mengurus saya punya izin edar. Oke, gas CPPOB. CPPOB. Jadi yang pertama itu Kak, karena sekarang harus satu pintu ya OSS. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum mempunyai akun OSS, di sini juga kita bantu bagaimana cara mendaftar di OSS. Daftar buat akunnya. Betul, buat akun. Oke, ingat pertama buat akun OSS dulu. Kita start dari OSS. Jadi untuk daftar OSS dibuka, nanti ada gambar layarnya ya Kak. Di bagian sini Kak? Atau sini Kak? Sini. Pokoknya tonduan kecil nanti di sini saja. Layar yang paling besar di antara tonduan. Jadi untuk mendaftar di OSS ini bisa dibuka ini Kak, websitenya loginoss.go.id/login. Di sini ada masuk, tapi kan belum ada akun nih. Jadi di scroll, terus klik daftar. Daftar dulu. Nah ini skala usahanya. Ini UMK di bawah 5 miliar, di luar tanah dan bangunan. Ini non UMK berarti sudah di atas 5 miliar. UMK itu berarti mikro kecil. Jadi dipilih nih, pilih Kak. Kan Berarti- kita mikro ya. Ya, Rata-rata berarti yang di mikro, bawah ya. Yang di kiri ini. Ya, yang di Modal bawah usaha 5 di bawah miliar. 5 miliar. Ya. Lanjut. Kemudian nih perseorangan atau badan usaha, persorangan kayak Persorangan. misalnya Kamaya kan persorangan. Ya. Kalau misalnya ada yang mau daftar untuk badan usaha seperti CV, UD, PT, di situ badan usaha. Komunitas begitu ya yang memproduksi salah satu produk bisa? Komunitas yang penting ada izinnya Kak. Izin apa nih? Izin usahanya, izin badan usaha. Iya, izin badan usaha betul. Oke. Izin badan usaha ya. Sip. Terus setelah itu persorangan karena Kamaya nih masukkan nih nomor induk kependudukan nih. Oh, langsung ya? Langsung. Jadi jangan lupa membawa KTP. Oke. Nomor HP. Apa ada di sini, guys? KTP. Selain KTP apa lagi, Aina? Biasanya diminta NPWP Kak. NPWP sama KTP. KTP. Ingat ya, Nomor HP KTP sama dan email. NPWP.
Oke. Nah, ini NPWP. Terus ini saya punya KTP. KTP. Mm-mm. Nanti ini disensor aja ya kak. Oke, siap. Jadi diketik di sini. Oh iya, Berapa tuh? saya mau baca tapi tidak boleh juga ya guys ya. Ingat untuk teman-teman bahwa nomor KTP itu adalah pribadi. Jangan sampai disebar-sebar, nanti bisa dapat dikasih jadi pinjol. Bisa disalahgunakan. Nih Betul. gitu ya. Wah, kurang nih. Oke. Mm-mm. 9605. Nah, Mana kurang dibaca? 1-0. Ya. Oke. Silahkan kakak nomor HP. Oke. Nomor HP, sudah. Sudah itu. Loading. Nah, ini kan sudah terisi nih. Jadi diklik verifikasi. Nanti melalui WhatsApp ada ini nomor yang dikirimkan. Berarti harus standby di HP juga ya? Betul. Kayak kode OTP gitu ya? OTP kayak OTP. Oke. Mana nih? Belum masuk nih. Ada. Wait, masih loading. Siap. Where are you? Ini. Oke. 487-374. Oke. Sudah diverifikasi dan benar, langsung otomatis nih pindah. Sudah dibuatkan kata sandi. Nah, dibuatlah kata sandinya. Ini ada minimal karakter, huruf, angka, dan karakter spesial. Oke, mari saya buat kata sandi. Karena ini akunnya Kak Maya. Yes, benar. Jadi, mari kita yang Mari buat ya kita guys Kak ya. Maya yang buat. Belum ada nih karakter spesialnya. Sudah tuh. Oh, belum ada ya. Nah, Itu naik sesuai. lagi. Nah, Nah, oke. siap. Sudah tercentang semua, lanjut. Profil, nomor induk, oke. Nama pelaku usaha sesuai KTP. Oke. Ini. Sangat lengkap ya guys ya. Ya kan ini sebagai data pemerintah buat melihat siapa pelaku usaha. Kan usaha harus legal ya kak, jadi harus dipertanggungjawabkan semua datanya. Exactly. Semua harus sesuai dengan kita punya identitas yang sebenarnya. Betul. Tanggal lahir. Bisa lebih kecil kak, oh ya bisa di scroll. Oke. Kita sudah tua dipilih. jadi scrollnya jauh ya. 1993 guys. Oke, Mei. Ya, 25. Catat. Nanti ulang tahun aja. 4 bulan lagi. Alamat sesuai KTP. Jalur 3. Alamat juga guys, catat guys, catat. No, kalau ini akan di blur. Papua Tengah, wah. Oh, Papua sudah Tengah upgrade nih. ya? Iya, kemarin masih Papua saja. Pilih Mimika, kecamatan apa tuh? Mimika baru. Sudah terisi semua, dicentang saya setuju, didaftar. Oke. Nah, segampang itu. Pendaftaran akun berhasil. Berapa menit? Memang segampang itu. Salah. Oh, salah. Yes, akhirnya kita sudah punya akun OSS. Jangan Nice. jangan lupa tapi kak, nanti Hah? banyak tuh orang yang udah buat akun lupa passwordnya. Itu pemulihannya oke. susah. Oh Agak gitu. susah, iya. Jadi sebaiknya kalian pakai email yang aktif yang paling sering kamu pakai. Email, nomor HP tadi pak. Ya, email. Oh, belum email. Nomor Nomor HP. HP. Itu dulu pertama nomor HP. Terus apa lagi? Password. Kok mau sih? Password itu yang paling penting, oke? Betul. Nah di sini nih. Password itu sama saja untuk semua email, biar gampang. Wah, Tidak semua, maksudnya sebagian besar. Oke. iya, sudah ada tuh kak. Mulai. And then Ini seperti data pelaku usaha, data usaha ya. itu kayak informasi ya. Iya informasi. Oke. Kemudian perizinan berusaha. Kita masuk di perizinan berusaha. Ini kan sudah terbuka nih kak perizinan berusaha. Kemudian dibuka permohonan baru.
kan ini baru sekali kan Kak. Iya. Nah, di sini sudah masuk tadi yang dikasih masuk data diri. Nih, ketemulah sama NPWP nih. That's Jadi why kita harus ada NPWP. Betul, Karena ini kolomnya wajib diisi ya. wajib. Kalau tidak diisi kayaknya nanti tidak bisa lanjut di proses berikutnya. Iya. Apakah perusahaan ini sudah memiliki Tidak. BPJS Kesehatan? Ada lah ya. Ada. Bisa ya nanti diisi. Oh, harus juga ya. Berarti nomor BPJS juga ya? Bisa sih, tapi ada. Ada. Bisa langsung. Ada. Wih, untung Apa, well Kak? prepared sekali orang ini. Oh, memang. Kita harus mengisi semua di satu sahabat mana? BPJS Kesehatan. Jadi guys, kalau mau daftar-daftar sepertilah Kak Maya ini yang sangat well prepared. Bawa semua segala perkartuan yang ada di kantor bawa. Supaya nanti kalau ada yang diminta nggak pulang-pulang lagi ya Kak. Atau minimal kalian sudah scan punya filenya, karena yang dibutuhkan itu nomornya. Nomornya betul. Kau harus ekstra sabar. Kadang cepat, kadang lambat. Kadang Kita mau menyesuaikan saja. Oke, tadi kita klik apa, Ai? ini tadi. Nanti kalau di bawah yang tambah sesuai bidang BPJS, usaha. tambah bidang usaha. Nah, pilih bidang usaha. Disinilah kita guys, kan kemarin sudah dijelaskan kalau misalnya mau mendaftar itu harus ditahu KBLI-nya. KBL yang dimaksud itu yang ini. Ini disinilah kenapa Ini perlu sudah KBLI itu. Oke. Jadi Terus. untuk Kak Maya tadi yang kopi ini harus dipilih utama, semua utama. Pertama itu utama. Oke. Kata kunci bidang usahanya. Nah, di sini bisa dimasukkan kode KBLI. Kode KBLI untuk industri pengolahan kopi itu K10761. Kalau saya tidak tahu gimana. Nanti ada di menu di luar OSS yang bisa mencari KBLI semua jenis usaha. Lewat Google juga bisa. Lewat Google juga bisa. Daripada pusing-pusing, langsung Google saja. Google saja. KBLI usaha kopi, produk pangan kopi atau Pengolahan. kopi, dan lain sebagainya. Baru nanti coba langsung sini. Oke. Nah, dibaca nih, mencakup usaha pengerjaan penggilingan, ekstraksi kopi dari berbagai macam kopi, sangrai, bubuk, kopi instan, semua jenis-jenis kopi. Jadi produksi kopi. Apapun produk akhirnya semuanya ini KBLI-nya. Ya. Ruang kegiatan seluruh lain industri. Apakah bidang usaha sudah memperhatikan dipilih industri yang sudah mendapatkan identifikasi? Nggak ada sih. Pilih kegiatan usaha yang tidak termasuk bidang usaha di atas. Ini. Berarti sudah mendapatkan indikasi geografis. Memenuhi dalam negeri penanaman modal. Ini kayak Oke, dibaca dulu ya. Kalau sudah sesuai, bukan dari nomor Jepang. Gak tahu gimana apa itu. Simpan. Nasionalisme, guys. Ya, Oke. sepertinya. Nah, di sini sudah tercatat KBLI kita K10761 ya kan? Apakah memiliki cabang NPWP lokasi berbeda? Cabang adakah? Tidak, belum ada. Kan baru pertama. Kan baru pertama lah ya. Nama usaha ini nama produksi kopi kakak namanya. Nama produk akhir yang nanti di kopi. Bukan, nama tempat produksinya. Nama Kayak CV, nama CV apa gitu ya? bisa, atau nama gedung misalnya pengolahan kopi Mimika. Kopi Mamai. Iya. Kopi Mamai. Yeah. Salah nama usahanya. Kegiatannya tentu di darat lah Di ya. darat, nah. Ya, mungkin di udara Luas juga. usaha ini tempat usaha produksinya berapa kira-kira luasnya Kak? Ini ada satuannya dalam M kubik atau hektar? Meter persegi ya. Iya, meter aja. Hektar terlalu luas. Itu lagi, itu kecil saja sih, sekitar 3x3 begitu, Ai. Ya, 3x3 berarti 9 meter toh. Yes. Mohon menginput lokasi usaha Anda nih. Kalau misalnya sudah ini diisi kabupatennya tertarik nanti sendiri. otomatis di atasnya. Oke. Jalan Busiri kan Kak? Ya. Busirinya di mana ya? Ditanya langsung orangnya. Anda boleh tahu. Pilih provinsi Papua Tengah. Gue move on, guys. Kode posnya oke, ini otomatis dari atas. Sudah berjalan belum lah ya? Apa melakukan pembangunan gedung? Anda akan melakukan pembangunan gedung? Kalau sudah ada? Berarti tidak? Tidak. Oke. Modal usaha nih Kak. Ingat ya, kalau mikro itu berarti di bawah 1 M. Belum sampai sih.
Masih ya sekitar 50-an lah, Ya, 50 juta lah. 50 juta lah. Ya. Validasi resiko, karena ini sistem nih langsung ada tuh Kak, ini adalah kegiatan mikro. Jadi Oh, walaupun Kakak misalnya pilih mikro tapi modal usahanya ternyata 1,5 M, nanti di sini bukan mikro Kak, Oh, kecil begitu. jadinya. Nah, sudah hebat kan? Otomatis langsung ya guys, terfilter dengan sendirinya. Terfilter dengan Oke. sendiri. Kegiatan usaha menengah, kecil dan menengah di lokasi lintas kabupaten kota, Tidak di lokasi lintas juga sih. lintas provinsi. Itu mungkin ya. Ini yang paling Ya, terakhir. skala industri. Jumlah tenaga kerja berarti yang kerja di industri Tempat pengolahan produksinya. kopi ya, Baru 3. 3. Nah, setelah itu ditambah produk jasanya. Kan pengolahan kopi banyak Kak, kopi apa. Jadi di sini harus dijelaskan kopi apa hasilnya nanti, kopi bubuk Kopi kah, bubuk itu, kopi sangrai, punya saya. kopi bubuk atau biji kopi. Oh, oke. Kopi bubuk. Kopi bubuk. Kebetulan punya saya kopi bubuk yang sudah disangrai, di grinding. Di sini kapasitasnya berapa kira-kira produksinya per tahun? Oh, tapi kan belum berproduksi, berarti kita kira-kira Berarti dulu ya. diperkirakan. Per apa ini ya? Ini ada buah butir kilogram liter. Kilogram. Kilogram Wow, saya. per tahun. Kalau satu kali produksi saya bisa memproduksi sekitar 5 kilo. Karena karyawan semua kerja, and then Jadi berapa kapasitasnya per tahun ini? 1 tahun berapa minggu sih? 4 kali 12, 48. 48 kali 48 kilogram. 48 kali 5 karena 48 kali 5, iya 225. 225. Ya, sangat kilo. UMK memang ya. Iya dong, kita kan baru memulai. Oke. Jadi apakah memiliki sertifikat SNI? Belum, tidak saja. Apakah menggunakan bahan yang tidak halal? Tidak. Apakah sudah memiliki sertifikat? Belum. Belum. Karena belum kan baru merintis. Ya. Sudah itu disimpan. Nah, Sambil kemudian ngopi, adalah nih, sudah ada nih Kak. Bubuk kopi. Jadi nih Kak, sebagai informasi ya, kan di sini kita ada produksi kopi. Ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa jenis, selain bubuk kopi, misalnya sudah besar bisnis Kakak nih, mau merambah ke kopi biji misalnya, nah bisa ditambah lagi di sini, tambah produk dan jasanya dibuat Oke, seperti oke. yang tadi. Berarti masing-masing produk jadi punya masing-masing ini sendiri ya, apa namanya? KBLI ya, apa tadi? Oke. KBLI jenis produk apa atau jasa yang ingin dibuat. Kalau misalnya Oke. tidak ada bisa ditambah lainnya seperti itu Kak. Oke, sip. Untuk sementara ini karena masih kopi bubuk, dibuat kopi bubuk. Setelah itu next Selesai. pastikan seluruh data diisi benar ya. Oke. Lanjut. Nah, Next. ini ada dicentang-centang lagi. Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang diberikan benar. Yep, Nah, dicentang saja. Centang, lanjut. Harus betul-betul dilihat ya. Sudah cocokkah tidak kegiatan yang Anda pilih adalah sektor industri, dapat memiliki jenis kegiatan satu lini produksi dalam satu proses produksi yang menghasilkan lebih dari satu produk. Nah, yang tadi saya bilang kan Kak, Ya. bisa memiliki satu jenis di satu KBLI. KBLI. Lanjut. Oke. Nah, itu loading. Dan sabar. Seperti biasa. Harus bersabar, guys. Jaringan. Dari timur mas sudah biasa. Bisa nanti ini di-cut supaya pak. Oh iya, bisa sih. Kita percepat saja. And then buat kamu yang lagi ikuti feed kita video nih sambil praktek juga saja, biar kamu juga lebih familiar, langsung paham gitu. Sudah ada ini kan Kak, tadi bidang usahanya nih sudah ada KBLI untuk bidang usaha ini. Nanti misalnya kalau selanjutnya Kakak mau buat usaha usaha lain selain pengolahan kopi, nah disinilah ditambah bidang usaha selain KBLI ini. Saya udah kayak orang SS nih. Siap. Itu lagi. Lanjut. Itu bisa jadi ini, apa namanya nih? Pegawai panggilan. Duta OSS.
Nah, sudah tadi kan next kan tadi Kak. Sudah keluar ini, udah ada KBLI kita, lokasinya, data usaha. Ini kan KBLI. Nah, merujuk ke video kita kemarin, setelah ada KBLI, kita membuat PB Umku. Oke. Jadi caranya itu setelah di next tadi, di sini sudah ada nih tulisannya di bawah KBLI yang dibuat tadi, proses perizinan berusaha. Nah, dikliklah ini. Di sini. Ini Famaya pernyataan mandiri. Ini dibaca baik-baik ya. K3. Memenuhi kewajiban. Apa tuh kewajibannya? Data yang akurat, sistem informasi, kemudian apa Komitmen lagi mandiri nih? ya, benar-benar dibaca satu-satu dan Dibaca, harus bisa yakin dirasapi. bahwa memang kita komit dengan Iya, segala betul. pernyataan yang ada di sini. Betul sekali. Kalau ada 1 poin itu 2 poin yang belum bisa kita komitmen dengan itu, mendingan tidak usah dulu ya. Ya, karena selain di ini kan punya OSS, SS itu punya PTSP. Nanti dengar-dengar ini semua akan diperiksa langsung oleh OSS kalau sudah membuat mendapat KBLI seperti itu Kak. Oke. Kalau sudah ini ya dapat sertifikat PB Umkunya maksudnya. Nah, setelah itu dicek lanjut. Ini kan belum ada NIB nih Kak. Jadi harus ini ya, sudah ada NIB-nya nih. Draft. Oh, masih dalam bentuk draft. Iya. Oke. Karena harus disetujui dulu dengan ini, menyetujui semua informasi yang tadi diberikan di ini dimasukkan. Berarti ini tadi kan informasi yang di depan sekali tadi tentang alamat kita dan informasi tentang ini industri usaha yang kita mau buat. Oke. Kita pastikan lagi sudah sesuai apa belum. Setelah itu Baru. dicentang, terbitkan perizinan berusaha. Jadilah NIB saya. Jadilah NIB Kakak. Wow, so easy. Iya, dari HP pun sebenarnya bisa Kak. Iya, benar. Sambil rebahan bisa. Karena ini kan website ya. Betul. Ketika website bisa dibuka dimanapun, kalian bisa. Tablet, HP. Ini sudah bisa unduh NIB nih. Kenapa juga aku klik ini dulu? Ini udah ada. Ini yang nomor draft izin NIB sudah Kakak. langsung. Dan tadi Nice. KBLI yang dibuat ada di lampiran bawah sini. Jadi Oke, sekarang noted. guys, tidak bermaksud untuk mengambil peran PTSP, tapi untuk meluruskan bahwa nomor induk berusaha ini walaupun banyak jenis usahanya, tapi NIB-nya tetap satu. Misalkan di bawah itu nanti saya punya biji kopi, terus kopi bubuk yang lainnya lagi. Itu masih ini Kak, masuk industri pengolahan kopi. Oh iya, kecuali saya punya usaha misalkan usaha lain dari kopi ya, Ya, bisa. keripik ke, apa ke. Betul. Nah, Bisa buat kafe, alat bangunan, menjual alat bangunan. oh tidak hanya untuk pangan. Betul. Usaha apapun, Iya. kos-kosan. Kos-kosan, bisa semua ini berjejer sampai ke bawah. Dengan nomor satu nomor ini. Iya, nomor dengan satu NIB. KBLI. NIB. NIB. Maksudnya, betul NIB. Oke, fix. Akhirnya kita sudah punya NIB. Next, Ai. Next, berarti karena mau membuat CPPOB ya Kak. Nah, ini udah ada di sini perizinan berusaha. Ya, salah. PB Umku. Oke, PB Umku. Kan tadi sudah buat KBLI itu di perizinan berusaha. Jadi selanjutnya kita masuk ke menu PB Umku. Sini ada permohonan baru. Karena baru-baru kan Kak, baru mulai klik lah permohonan baru. Nah, di sini sudah ada daftar KBLI yang dibuat tadi di perizinan berusaha. Kan tadi baru-baru buat Otomatis kan? langsung ya? Otomatis langsung. Tapi dengan syarat sudah harus dicentang-centang tadi yang tadi. Iya. Karena walaupun sudah dicentang tapi belum terbit, nanti di sini enggak muncul Kak. Oh, oke. Intinya ketika kita sudah punya NIB, sudah pasti dia akan muncul di sini. Ya, kalau sudah centang-centang lah ya. Ya. Nah, sudah ada di sini PBUMku, lihat perhatikan KBLI-nya. Kalau misalnya KBLI lebih dari 1, udah cocok Kak ini yang 10761 berarti udah cocok. Nah, dikliklah di sini proses perizinan berusaha Umku. Di sini ada nih. Di sini kan masih kosong, belum ada nih PB Umkunya jenis Umkunya apa. Nah, ajukan perizinan berusaha. Di sini ada semua jenisnya Kak, izin edar yang berkaitan dengan KBLI tadi. Jadi I see. semua. Jadi kita kan mau buat CPPOB, jadi tulis bisa dicari daripada lama dicari, bisa diketik CPPOB. Oh, ada ya langsung di sini. Ya, bisa di searching di sini. Salah. Cara. Dia tidak mengenal singkatan, guys. Tidak mendetek Dia belum selincah itu, guys. sorry. Oh, ini langsung. Penerapan cara produksi oral yang baik dicentang Oke. guys, dicentang. Ini adalah Apa kan? membutuhkan
syarat persetujuan. Apakah Anda diarahkan pengajuan perizinan? Ya, tidak. Ya, Anda akan diarahkan mengisi data kerjasama pendukung untuk kemudian ini tidak. Anda diarahkan untuk mengisi pengajuan, mengisi formulir pengajuan. Oke. Lanjut. Nah, ini ada 2 standar persyaratan dan standar dan apa sih ini? Dengan memenuhi ini yang harus dipenuhi nih. Oke, standar dan persyaratan izin CPPOB dan standar pedoman. Cara. Oke. Nah, sudah di ini dilanjut. Next. Klik lanjut. Nah, sudah ada nih Kak, yang tadi yang dipilih Pengajuannya ya. Iya, jenis umkunya nih. Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Udah ada izinnya, ID izinnya. Oke. Nah, bisa Kak setelah itu diklik pas di bawahnya. Pemenuhan persyaratan. Untuk melihat daftar persyaratannya. Tidak, langsung dialihkan ke e-sertifikasi BPOM. Oh, Ini terintegrasi BPOM. guys, langsung terintegrasi. Iya. Oke, Sebelum nice. pendaftaran, pastikan pendaftaran data perusahaan Anda sudah sesuai. Terima kasih. Tutup. Dicek lagi dulu. NIB, one by dasar-dasar one. dan kembali lagi ke data industri. Mirip-mirip lah seperti yang tadi yang di OSS Profil industri ya, itu penting memang. PWP, bidang usaha, pimpinan. Wow. Itu kan Di sini lebih lengkap ya, Iya, lebih detail, bukan lebih lengkap, detail. lebih detail lagi betul. informasi yang dibutuhkan. Oke, berarti kita harus isi juga ya, Isi, atau harus bisa nanti bisa di skip? Sepertinya kalau ini Mari kita langsung coba. diisi. Mana tadi yang PWP kakak? Oh. Nih guys. Nah, bidang usaha, isi bidang Nolnya usaha. 3. Iya, kurang. Udah mentok. Lihat harapan. 5 yang kelebihan. Sorry guys. Oke. Bidang usaha, produksi, produsen. Oh, salah. Produksi coklat. Coklat, Sorry. kopi. Mau makan coklat. Kopi. Oh, ini yang harus diperhatikan Kak. Nanti usahakan kalau alamat di OSS itu harus sama dengan alamat di e-sertifikasi. Karena nanti jika ininya keluar, sertifikatnya keluar, nanti yang dijadikan bahan pembanding itu apakah cocok atau tidak itu adalah alamat yang di OSS. Oke. Jadi petugas akan memverifikasi itu ya, penting itu supaya sama. Dan nama industri. Ini nama industrinya juga Kak, harus sesuai dengan nama industri di OSS. Oke. Apa tuh nama industri Kopi Kakak? Mamai. Yoi. Udah karyawan 3. Pendiri tidak ada kan? Notaris tidak ada, nomor izin usaha itu belum yang ada. NIB tadi bukan? Bukan, nanti terlink sendiri. Oke. Email penanggung jawab biasa tidak ada ya kalau mama-mama. Pimpinan. Oke. Next. Ini kan itu Komoditi kan ya. e-sertifikasi itu bukan hanya untuk pangan, tapi kita bukan hanya untuk izin pangan, tapi kita ingin mendaftar sebagai CPPOB, jadi punya pangan. Jadi kita pilihnya pangan ya. Kriterianya apa? Industri mikro. Seperti tadi kan modalnya masih di bawah 1 M. Aset selain tanah nih Kak, berarti 500 juta kan tadi? Iya. 50 juta. 50 kan 500. juta. 50 juta. Berapa nolnya 50? 1 2 3 1 2 3 Ya. 50 juta. Aset tanahnya harga rumah sewa tadi tuh, rumah yang dipakai produksi. Kalau dijual begitu maksudnya? Iya, kalau dijual. Itu kalau diuangkan berapa ya? 1 M lah, 1 M. 300 juta lah. 300 juta ya. Iya, itu kan bangunan kecil. 3. Kira seluruh berarti berapa nih ini tambah ini? 350 juta.
150, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu investasi ini kalau ada misalnya orang lain selain yang punya itu untuk berinvestasi. Oh, menanam saham ya. Nanam saham. Yap, Di tinggal sini dicentang. Di sini dimasukkan captcha. Oke, masukkan kodenya sesuai. And then Oh ya, Kak, tadi ya ini. Kan tadi di Kode. sini apa tadi itu istilahnya? Nama KBLI, NIB. Ya, NIB tadi kan di sini nama industri harus sama dengan Nama di NIB ya? di NIB di sini. Jadi tadi kami lihat di sini kan Oliva Maya Talubun. Jadi di sini juga harusnya Oliva Maya Talubun. Ini untuk perorangan. Tapi kalau misalnya CV di sini harus sesuai dengan nama CV-nya yang di sini, Kak. Oke, misalnya CV Kembar Jaya. Nah, di sini kalau di Berarti- sini tulisannya nama pelaku usaha Kembar Jaya, di sini juga harus di sini CV Kembar Jaya seperti Oke, itu. Karena siap. kebetulan di sini tadi perorangan, jadi berarti- disesuaikan dengan sini. Oke, sip. Sip. Nama sendiri. Nama Oke, sendiri. next. Sudah diisi captcha-nya, daftar Klik daftar. sekarang. Oh, harus isi email lagi isi berarti. email. Berarti email yang email Pribadi ya. Iya, email pribadi. Atau kalau misalnya ada email kantor ya email kantor. Oke. Tapi ini Email berhubung pribadi karena saja. IP Berarti copy paste saja ya. email punya pribadi kan, jadi Sorangan. pribadi saja. Ini harus disesuai dengan dokumen yang berlaku. Dokumen yang berlaku itu adalah dokumen yang di OSS. Jangan lupa centang lagi, sesuaikan lagi captcha-nya 24753. Daftar sekarang. Bim salah bim kabra bra. Apa lagi nih? Itu ini terlalu banyak. 3, 100 juta, 50 juta. 50 juta, Kak. Oh, ini NIB. nomor izin Oh, bukan. usaha. Ini bisa nih di copy dari sini. NIB ya. Dua, 3, 5, 2. Bim salah bim kabra bra. Wow, jadi deng. Nah, sehubungan dengan ini menginformasikan ini semua. Terima kasih. Data perusahaan akan kami verifikasi terlebih dahulu. Nah, ini akan diverifikasi. Biasanya tuh dapat nanti Kak username sama password di email yang dikirim langsung dari sertifikasi BPOM. Password dan email itu yang kita pakai untuk login di Di sertifikasi. sini di share ini. e-sertifikasi. Ini adalah apa ini? Nama websitenya. Website yang untuk CPPOBT ya, yang dipilih oleh Badan POM. Betul. Wow, berarti sudah selesai ya? Tinggal menunggu untuk CPPOB. Untuk CPP. Untuk belum ke ini tempat produksinya ya. Ini baru data perusahaan. Oke. Oke, kamu semua, setelah kita punya pendaftaran kemarin, akhirnya kita sudah ada pemberitahuan bisa punya email. Ternyata tidak sampai 3 hari, Aina. Oh, 1 hari saja. nice. Wow, lebih cepat daripada yang kita harapkan. Yes. Dari timeline. Oh iya, dari timeline. Oke. Karena kita sudah dapat email, selanjutnya kita masuk di langkah berikutnya, Aina. Nah, sahabat dia punya email ini. Username. Yes, yang terhormat bla bla bla. Ya, dikasih username sama password. Oke, itu yang kita pakai untuk masuk ke isertifikasi.pom.go.id. Jadi setelah itu nanti setelah mendapat username dan password Kak, nanti masuk di website kita isertifikasi.pom.go.id. Oke, baik. Mari kita Kemudian lanjut. dari situ saya kembali dulu bentar. Klik login. Oke, Login. oh ini halaman utamanya ya. Ya. Klik login. Dan masuk ke username dan password yang sudah Oke, 25012 didapatkan. 12 400
595 59582. Passwordnya Passwordnya boleh saya baca? sini saya. Oke. Oke, masukkan kode keamanan. Berhasil guys. Tahu semua masuk. Oke, next. Nah, di sini setelah ada di itu Kak, jadi di sini ada 3 apa ya ini icon, ada sertifikat CPOB untuk pendaftaran SMKPO. SMKPO, ya. Jadi yang dipilih itu CPPOB untuk pendaftaran karena Oke. kita kan mau daftar CPPOB ya Kak. Diklik. Nah, di sini. Di sini ada pengajuan CPPOB untuk pendaftaran Unifa Maya Talubun. Diklik ini icon sebelah kanan atas tambah. Di sini pertama kita mengisi ini Kak, informasi pabrik dan industri, data industri, penanggung jawab, daftar sarana, bentuk sediaan, daftar kantor, direksi, izinnya. Jadi kan kita ini pangan, distributor sudah, jenis sarananya itu produksi, Iya, karena ya, untuk sarana memproduksi. produksi. NIB-nya sudah otomatis apa ya, Integrasi, terintegrasi. Produksi kopi sudah, jumlah karyawan 3, ini sudah otomatis. Aset dan tanahnya, aktenya kan tidak ada karena OMK simpan. Oh, berarti kita kayak memverifikasi saja ya apakah Iya, datanya sudah betul. sesuai lagi kah belum. Oke, next. Ini akte pendirian kalau kita badan usahanya, CV, PT, seperti itu Kak. Karena perorangan jadi nol saja. nol saja. Oke. Klik simpan and then money berikutnya. Penanggung jawab pindah Oke. Oh, masing-masing kolom ya. masing-masing kolom. Ini sudah ada. Oke, next. Kan. Nah, di sini daftar sarana. Ini tambah sarana Kak. Jadi jenis lokasinya dipilih. Kan kita pabrik karena memproduksikan Ya, jadi pabrik. pabrik. Pilih lokasinya, di lokasi mana tempatnya. Daerah lainnya di tempat industri, kompleks industri, lahan peruntukan. Lahan peruntukan maksudnya kalau misalkan masih dengan rumah pribadi begitu? Di daerah lainnya. Oke. Nama Nama apa ini? nama pabrik. Oh, kan nama kopinya kopi Mamai. Ya. Berarti anggaplah sama lah ya. Alamatnya cukup input nama, jalan, nomor RT RW. Ini nomor izin kita lihat di OSS saja ya, biar jelas. Oke, copy paste saja begitu ya biar gampang ya. Betul. Nomor telepon pabrik tidak ada, jadi kasih masuk nomor telepon kakak saja. Apa tersimpan kemarin di sini tidak saudara-saudara? Masih ingat tapi kan Kak? Tidak juga sih. Nah, kita anggaplah adalah. Bisakah kita contohkan katakanlah 000 saja kita Boleh. isi, tapi yang pasti nomor ini adalah nomor yang ada di OSS. Ada di OSS, Oke. nomor izin. Nomor telepon, Nomor telepon juga 00, nomor fax juga 00. ada luas tanah nih. Nah. 4 kali 4, 16. 3 kali 3 kemarin 9. Tutup. Nah, ini udah ada kan Kak? Jenis lokasi di sini, ditambah lagi di sini daftar atau tipe sarana gudang, komoditinya pangan, kriteria bahan atau produk pangan, penanggung jawab Unifa Maya. Oh, ini untuk gudang ya. Gudang juga tersendiri ya. Tempat produksi sendiri, gudangnya tersendiri. Tingkat pendidikan. Oke. Udah ada. Ya, oke. Laboratoriumnya kan nggak ada ya Kak, jadi sampai situ aja. Tidak ada lab. Bentuk sediaan pangan. Nah, di sini kan udah ada di sini Kak nama pabriknya. Jadi kalau misalnya pabriknya ada 2, nanti di sini berurut-urut semua Kak. Oke. Ini daftar kantor. Kan biasanya tuh kalau perusahaan besar tekan Kak, lain tempat
produksinya lain kantornya. Hmm. Tapi kan kita UMK biasanya sama. Sama biasanya Ini ada sih. nih pusat perwakilan kan ini pusat. Alamatnya Jalan Busiri. Ya. Oke, karena masih produksi di rumah. Kantor juga di rumah. Rumah juga di sama, rumah. guys. Rumah juga di rumah. Jadi sebenarnya rumah kapan? Kosong Kosong aja. Ya, kosong aja. Ya pasti ini akan harus diisi sesuai lah ya, Ya. dengan yang sebenarnya. Ini kan untuk memberi gambaran saja Iya, seperti ini apa contoh modelnya. saja. Papua Tengah, Mimika, Kecamatan apa tadi ya? Mimika Baru. Mimika Baru. PPP apa di Cempan di bawah. Simpan. Yes. 99910. Simpan. Kantor berasnya disimpan. Tutup. Di sini sudah ada Kak fungsinya. Oke. Kalau misalnya kakak nanti ada kantornya lebih dari satu, bisa Bisa lagi ditambah juga. Ya. Direksi dan pimpinan, ini siapa saja nih pimpinannya, nama Ulfa Maya. Oke. Posisi Pimpinan, pemilik, apa Pemilik, sih? Pemilik ya. pendidikan. S2 bukan sih? Keterangan Amin kan guys. pemilik. Pemilik. Oke. Simpan data. Simpan. Sebenarnya kita bisa bikin sendiri di rumah berarti ya. Ya, Kan yang tahu informasi ini kita. Ya, memang ini dibuat oleh pelaku usaha, Kak. Oh begitu. Ya. Berarti tidak harus ada pendampingan ya kalau kayak gini kan. Iya, karena kan ini data data pelaku diri. usaha sendiri. Kecuali kalian masa ada agak bingung-bingung begitu. Mau isinya apa, takutnya isi salah. Nah itu baru bisa ada pendampingnya, ya, ditanyakan. Tapi ditanyakan dulu. Baru kita mendampingi begitu. Oke, ini format data izin. Jenis izin ini kita pilihnya yang mana ini? Izin Izin produksi. izin Bukan. produksi kan POB. Izin usaha. Nomor izin ini diisi nomor NIB kita. Oke. Ini Kemarin nomor kan NIB sudah dapat NIB ada. atau dari Dikopas OSS. saja dari OSS ke sini. Yes. Oke. Tanggal izinnya berapa kemarin? Sesuaikan dengan Sesuaikan sertifikat dengan juga di situ. sertifikat. Ini tanggal permohonan, tanggal pembuatan permohonan izin NIB itu. Bisalah sama dengan, misalnya sih permohonan sama tanggal izin sama. Iya, karena langsung jadi Langsung toh. jadi. Jadi 26 20 simpan. ya. Ya, ketahuan. 12 lah. Nah, ini berhasil. Oke. Tapi ini diisi berdasarkan izin usaha NIB yang tadi. Ya. Nah, setelah itu kan ini sudah ada Kak. Ini akun saya. Terus Nah, sudah selesai nih. data perusahaan sudah, profil industri. Kita ke beranda. Mesti sabar-sabar ya guys ya, perkara jaringan. Ya, itu lagi. Kembali lagi ke CPPOB untuk pendaftaran. Oke. Di menu masih di menu yang sama saat aku datang tadi dia punya beranda. Betul. Ini And sudah then? ada pengajuan CPPOB untuk pendaftaran Ulfa Maya. Tambah icon di atas lagi. Klik tambah lagi. Ini tambah ini berbeda ya dengan tambah yang tadi yang pertama. Tadi kan tambah yang pertama itu untuk pabrik. Informasi pabrik. Sekarang ini untuk pengajuan CPOB. Nah, di sini udah Oke. otomatis kan Kak, nama industri, komoditinya pangan, pabriknya di sini. Sudah ada tuh kan Oh pabriknya yang iya, dibuat karena tadi. kita sudah isi tadi. Oke. Iya, jenis kriteria. Produk pangan ini udah Oke. otomatis karena kita pilih pangan. Sudah langsung spesifik ya. Betul. Nah, UPT langsung ada Mimika Kak, karena kan daerah pengawasan Mimika. Jadi yang termuncul nanti itu misalnya kita berada di loka atau balai besar yang menjadi daerah pengawasan tempat produksi itu berdiri. Oke, karena tadi alamatnya kita pikir. Alamatnya tadi kita pilih di Timika, jadi yang muncul adalah Lokapom Lokapom Mimika Mimika. gitu.
Terus di sini kita pilih sertifikasi baru karena baru mau sertifikasi kan Kak. Nah nanti ini izin ID, izin OSS-nya nanti otomatis terisi. Oh, otomatis terisi. Karena sudah tertarik dari OSS. Oke. Terus Selanjutnya berikutnya maksudnya. sama lah ya. Nah di sini sudah ada nih Kak data industri yang tadi kan. Sama ini Liva Maya Talubun pangan, ini ID-nya, ini pabriknya, jenis kriterianya, ini sertifikasi baru, asetnya, harga selain tanahnya 50 juta. Kabupaten Mimika, Langsung status informasi pengajuan. ininya ya, informasi industri, semuanya langsung kayak teringkas ya. gitu. Kemudian data sediaan yang kita buat tadi kan yang di awal ini Oke. dicentang. Centang. Nanti jadi kalau misalnya sediaannya kita buat banyak, nanti di sini banyak sekali Kak. Tinggal kita centang yang mana yang mau Ya, kita ajukan betul, gitu ya. betul. I see. Untuk pabrik yang ini, untuk pabrik yang di Jalan Busiri ini, Beda pabrik lagi, nanti beda muncul lagi di situ data sediaannya. iya. Oke. Kemudian terus? berikutnya, jangan lupa dicentang sediaan untuk apa. Oke. Terus kita klik berikutnya. Ya, sabar dulu karena lagi buffering. Oke, perkara bekerja dengan jaringan itu seperti itu guys. Harus ekstra sabar. Sini. Oke, di sini ada bantuan dokumen apa saja yang harus diupload sesuai dari Per BPOM. Yang pertama itu peta lokasi, kemudian dena layout atau dena sarana produksi, kemudian panduan mutu yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPWOB di sarana produksi. Nah ini perlu ditahu kan Kak, minimal 11 jenis panduan dokumen mutu yang harus diupload yang memuat 25 poin penerapan CPPOB. Oh ya, siap. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Kemudian deskripsi pangan olahan dan alur proses produksi beserta penjelasannya serta surat pernyataan komitmen. Ini contohnya bisa di-download di sini. Tapi Kamaya sudah membuat dokumen, menyiapkan. Jadi di sini cara menguploadnya seperti ini teman-teman. Dipilihkan di sini ada peta lokasi sarana, dipilih dulu satu, terus di browse. Di sini bisa dicari. Nah, bisa dicari dokumennya, disimpan di mana? Di sini dokumen CPPOB. Kemudian peta lokasi. Nih, pilih. Kemudian setelah itu tambah dokumen. Isi satu-satu kita buat ya. Dena. Tergantung dengan jenis dokumennya. Betul. Dena. Layout denah bangunan itu kata lainnya layout tempat produksi teman-teman. Kemudian ditambah lagi, kemudian panduan mutu. Ini panduan mutu bisa dijadikan satu, yang 11 panduan mutu tadi bisa dikasih jadi satu, menjadi satu PDF, menjadi panduan mutu. Kemudian tambah dokumen lagi, deskripsi pangan, terus deskripsi pangan. Nah, kamu tambah lagi, kemudian ini. Pokoknya satu persatu sampai semua yang ada di dia punya option ini terpenuhi. Ya, terpenuhi. Alur proses produksi, tambah lagi. Ini surat pernyataan, diupload lagi. Makanya memang paling enak begitu sudah sih, kalau kita sudah siapkan dia punya dokumen semua, baru kita mulai dengan proses pendaftaran. Surat pernyataan komitmen. Oke, setelah lengkap, itu upload. Klik upload. Klik upload. File berhasil disimpan. Nah, tinggal ini. Kirim surat permohonan. Finalnya di sini ya. Finalnya di sini. Finally kita dapat dia punya tombol kirim. Oke, gaskan Ai. Misalnya dikirim ya Kak. Oke. Kirim. And then ini nomor surat permohonan kan tadi ada di sini kita nih surat permohonan komitmen kan. Di situ diisi nomor suratnya. Itu nomor surat kan dari kita, dari saya yang ya, membuat dari pelaku usaha. Dari surat dari pelaku usaha. Kan misalnya surat menyurat memang begitu ya Kak, ada nomor suratnya dari misalnya 01 apakah dapur mamai DDM kan 2024 bisi kayak gini kan simpelnya, tanggal buat suratnya kapan, misalnya tanggal 10 kemarin misalkan ya. nah disetujui
Setelah itu dikirim. Nah, bentuknya. Ini kah, misalnya data pengajuan sertifikat telah dikirim, berarti ini sudah masuk ke akun sertifikasi untuk evaluator kami. Jadi sudah masuk ke akun kami, tinggal dilihat nanti di sini status persetujuannya nanti di evaluasi kalau kami sudah evaluasi. Nice. Berarti tugasnya pelaku usaha sudah selesai sampai di sini dulu. Di sini dulu. Oke, untuk CPP OB. Ya, tapi biasanya kan Kak kita ada standar apa ya tadi? File yang dikumpul oleh pelaku usaha, file-file yang 6 tadi. Ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan CPPOB Kemenperi nomor 75 tahun 2010, apakah sudah sesuai dengan itu atau belum? Jadi kami mengevaluasi isi dokumennya Kak, bukan hanya kelengkapan. Jadi pertama kami evaluasi dulu kelengkapannya. Kalau sudah ada 6-6-nya diterima. Setelah itu dilanjutlah melihat konten atau isi dokumen masing-masing. Dokumen itu apakah sudah sesuai atau belum? Apa sesuai atau belum? Kalau belum kami kembalikan ke pelaku usaha. Melalui pertanyaan berikutnya, ketika saya sudah klik pengajuan tadi kirim, apakah ada notifikasi ke petugas atau saya harus by manual begitu? Ada Kak. Ada. Nanti di akun kami ada notifikasi sendiri. Berarti terus semakin seru nih guys. Jadi maksudnya ketika kalian sudah klik kirim, tidak usah kalian hubungi lagi atau komunikasi dengan balai atau loket terdekat. Saya sudah kirim pengajuan lah, tolong dicek. Tidak usah, karena sebenarnya mereka sudah tahu akan ada notifikasi yang masuk di mereka. Masuk ke akun kami. Oh ini ada yang mengajukan. Setelah itu tadi kami evaluasi kelengkapan. Setelah lengkap semua, kemudian kami evaluasi kesesuaian sesuaian dokumen. Nah, kalau misalnya tidak, kami akan kembalikan ke pelaku usaha. Nanti di akun pelaku usaha itu nanti ada pemberitahuan bahwa dikembalikan untuk diperbaiki seperti itu. Di sini nanti ada action untuk mengedit. Jadi bentuknya nanti ini seperti nanti ada action, seperti kembali ke mengupload seperti tadi Kak. Intinya di kolom action ini ada nanti pilihan untuk kalian punya tindakan. Selanjutnya itu mau ngapain gitu. Diedit. Apakah saya akan menerima pemberitahuan itu by HP atau saya harus buka aplikasi ini? Harus dibuka Kak. Berarti saya harus rutin ya sebenarnya cek. Setiap hari. Setiap hari. Pokoknya setelah saya sudah kirim itu harus dicek setiap hari. Kira-kira maksimalnya berapa lama itu Ai? 20 hari kerja evaluasinya 20 hari kerja. Apakah kemungkinan melebihi 20 hari kerja? Bisa melebihi karena kan dokumen mutunya juga agak banyak Kak. Jadi perlu waktu untuk dicermati apakah benar-benar sesuai dengan peraturan atau tidak. Seperti itu. Oh, maksudnya 20 hari kerja itu adalah masa dievaluasi segala macamnya itu ya, kirim kembali terus dikirim lagi ke petugas evaluasi kirim lagi. Kalau misalkan masih ada yang salah itu selama 20 hari kerja itu. Iya. Oke. Berarti kita punya tugas memang selalu cek di e-sertifikasi guys. Jangan malas-malas untuk buka. Ada tambahan lagi Kak, misalnya nih sudah 3 kali diminta untuk diperbaiki sesuai dengan catatan, tapi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan per CPPOB. Jadi kami tolak aplikasinya Kak. Oh, bisa ditolak ya? Iya, ditolak. Kalau sudah misalnya menurut kami ini tidak sesuai, jadi ditolak. Jadi pelaku usaha harus mengupload kembali dari awal supaya dievaluasi lagi. Itu alasannya apa bisa ditolak gitu? Apakah karena kita punya jumlah revisi sudah terlalu banyak atau bagaimana? Memang di peraturan untuk pengajuan CPPOB kalau misalnya pengajuan terus selesai dievaluasi oleh kami 3 kali berturut-turut tapi belum selesai, belum sesuai, maksudnya belum sesuai dengan peraturan, tetap ada yang salah, betul, ada yang tidak sesuai, maka ditolak di peraturannya. Ada batasnya berarti teman-teman, bukan senangnya kita saja langsung bikin saja sebentar nanti paling evaluasi lagi, bikin saya nanti pasti direvisi lagi. Tidak seperti itu, ternyata ada batasannya. Daripada kita mengulang lagi dari awal, mendingan kita buat sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya 1-2 kali saja langsung bareng dia lurus. Betul, seperti itu. Cool. Berarti selesai ya?
Sampai di selesai. situ untuk CPPOB. Nanti kalau misalnya CPPOB-nya misalnya nih setelah cocok nih Kak dokumennya dengan peraturan Oke. Kemenperin tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Nanti itu sertifikatnya akan terbit. Setelah terbit itu bisa di-download di OSS. Oh, dia masuknya di OSS, bukan Masuknya di OSS, sertifikasi. Bukan di sertifikasi. Ya, satu pintu ya. Ya, satu pintu. Jadi kita kembali ke awal lagi, ke pokok, bahwa nanti sertifikatnya itu yang akan keluar di OSS. Di OSS. Berarti ketika kita sudah melihat di sertifikasi ini sudah selesai, tugas kita berikutnya adalah selalu cek di OSS. Apakah sudah bisa di-download atau tidak. That's it. Nice. Finally kita selesai untuk per-CPPOB-an, guys. Aina, Ya Kak. sudah panjang sekali kita punya rangkaian untuk CPPOB ini. Sebenarnya kan tidak terlalu tidak terlalu kompleks lah kalau bilang Ya, ringkas sebenarnya Iya, Kak. ringkas sebenarnya. Banyak deh punya formulir-formulir apa untuk kita isi, tapi sebenarnya itu kita tahu karena kita punya sendiri juga. Iya, betul. Nah, setelah kita dapat CPPOB, selanjutnya nanti langsung untuk pengajuan Nomor izin edar. nomor izin edar. Wah, itu nanti kita buat di video berikutnya, Kam. Yang penting kamu pelajari dulu ini. Kalau ini sudah selesai, sesuai, baru kamu lanjut lagi di punya video berikutnya di episode berikut, yaitu registrasi nomor izin edar Badan POM. Ya, betul sekali Kak Maya. Thank you so much Aina, suka sekitong ya, so begini deh, terserah ibu lah. Terima kasih banyak kamu juga semua yang sudah ikuti kita punya podcast dari awal sampai sudah ada beberapa hari kita menjadakan atau mulai dari itu. Dan kita berusaha untuk merangkum jadi satu video supaya kamu tidak bingung itu. Saya juga semula bingung. Oke, terima kasih kawan semua. See you in the next video. See you. Masuk media akunnya Kak Norma ini.